Saya lebih ke arah just treatment ya, treatment yang cukup berkeadilan terhadap produsen domestik Indonesia dan juga bagaimana, seluruh kementerian ya termasuk OJK menyikapi resesi dunia ini bukan dengan suatu kekhawatiran, tapi juga dengan suatu pengayoman supaya industri ini tetap mempunyai likuiditas sehingga kita semua seluruhnya juga mampu untuk tetap mempekerjakan pekerja-pekerja kita dengan baik. Ya, itu harapan kita dari industri swasta dan kebetulan saya juga wakil ketua umum di Asosiasi Pertekstilan Indonesia bagian perdagangan. Saya juga ingin bahwa dagang kita ini kita yang level of playing field-nya juga sama di domestik Indonesia maupun di dunia. Namun kalau ada hal-hal yang membuat kita memang sangat sensitif atau super sensitif untuk kepentingan para pekerja kita, demi kepentingan kesejahteraan pekerja kita, ya kita mohon pemerintah juga tetap melindungi beberapa HS code yang ada di dalam industri TPT ini dengan lebih ketat, terutama dengan adanya penindakan hukum kalau ada import baju bekas yang jelas ilegal maupun import ilegal atau dumping sendiri. Jadi aturan itu kan kadang-kadang terlalu lama untuk dijalankan. Tapi kita ingin cepat dan tegas sehingga meminimalisir efek negatif dari dumping ataupun dari illegality barang-barang ini masuk ke negara kita. Itu penting. Yang kedua, saya juga menghimbau kepada semua pekerja-pekerja di TPT, nggak perlu resah, yang perlu banyak komunikasi dengan para pengusahanya, juga dengan sesama, supaya kita bisa mengayomi kalau sampai nanti ada badai di Indonesia dengan baik. Bukan dengan keresahan yang tidak menentu, tapi kalau kita bersama-sama, saya yakin kita bisa. Seperti yang kita alami di pandemi 2020-2021, kita kan bisa bekerja sama antara pemerintah, dunia usaha, maupun juga pekerja atau publik. Buktinya dari sisi penuntasan atau penurunan angka kematian atau angka COVID itu menurun drastis dengan adanya 3P ini. Itu sama dengan cara menghadapi resesi dunia yang looming in di tahun 2023 yang seperti Bapak Presiden beberapa waktu yang lalu menyampaikan bahwa Indonesia saat ini cukup baik, tapi dunia tidak baik-baik saja. Jadi kita perlu selalu waspada, tapi juga tetap optimis dan fokus di dalam produktivitas dan optimalisasi semuanya. Mas, sebetulnya sejauh ini apa upaya yang sudah dilakukan oleh pengusaha tekstil dan juga garmen dalam negeri begitu ya Pak, agar produk lokal ini bisa diminati dan juga tentunya bisa menjadi raja di negeri sendiri? Ya memang yang pertama, seperti yang tadi disampaikan Bu Ana sebelumnya ya, ini kan, barang-barang impor ini masuknya juga dengan harga-harga yang, dumping ya, apalagi barang bekas tentu pasti harganya jauh-jauh, lebih murah. Kita juga sudah melakukan upaya untuk, safeguard ya, safeguard sudah diberikan oleh, pemerintah, mulai dari, anti dumping di hulu, di safeguard di kain, sampai safeguard di, garment gitu ya. Tetapi kan ini juga masih banyak loophole-loophole ya, jalan-jalan lain yang tetap, mereka bisa, masuk ke sini. Jadi kita sekarang sedang berkoordinasi dengan, pemerintah juga karena ini perlu perlu apa ya, untuk ke depan ini kan ekspor kita belum tentu bisa bisa naik gitu ya karena kondisi di luar, tapi jadi harapan satu-satunya adalah pasar domestik. Nah, pasar domestik ini kami melihatnya belum satu visi ya antar antar, kementerian, terutama baik dari levelnya, menteri, level dirjen, level direktur, saya kira harus sama satu visi bahwa bahwa untuk menghadapi, resesi dunia ke depan agar kita bisa bertahan, pasar domestik menjadi tumpuan utama. Jadi semuanya, semua kebijakan, semua baik kebijakan yang kebijakan maupun, prosedur, yang dikeluarkan oleh kementerian masing-masing kementerian itu memberikan, keleluasaan yang maksimal untuk produk-produk dalam negeri dan meminimalisir produk-produk impor begitu. Jadi memang, ini sih yang perlu kita lakukan.
Baik, Pak Retma, tapi sebetulnya untuk saat ini apakah memang para pengusaha gitu ya Pak, pengusaha garmen dan juga pengusaha tekstil masih membutuhkan insentif dari pemerintah setelah kita ini melalui 2 tahun yang berat begitu akibat pandemi COVID-19? Insentif tentu kalau kita mau mendorong ekspor tentu kita butuh insentif ya, tapi kita juga tahu keterbatasan pemerintah untuk memberikan insentif. Banyak insentif, kalau banyak insentif pun tentu pemerintah harus mengeluarkan banyak effort ya. Maka yang kami minta sebetulnya hanya satu dulu. Yang pertama adalah hanya pasar domestik. Begitu ada jaminan untuk pasar domestik, saya kira produksi akan jalan normal, bahkan investasi juga akan nambah gitu. Kalaupun diberikan insentif, mungkin untuk yang ekspor, tapi kalau dengan posisi sekarang insentif untuk ekspor juga akan sulit dan harus lebih banyak effortnya yang diberikan pemerintah untuk memberikan insentif. Kalau lokal, saya kira hanya diberikan insentif berupa jaminan pasar dalam negeri itu akan tetap tumbuh karena konsumsi kita kan sangat besar ya, 270 juta masyarakat dengan konsumsi 8 kilo per tahun per orang per kapitanya. Tentu ini sangat-sangat besar, sekitar 20 miliar US dollar, bahkan bisa sampai 25 dan 30 miliar dolar kalau kita bisa mendorong daya beli masyarakat yang lebih baik lagi. Jadi saya kira insentif yang paling penting adalah jaminan pasar domestik bagi produk-produk dalam negeri.